Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat pekerjaan, terima kasih buat bisnis, buat usaha, buat pelayanan, buat berkat-berkat yang Tuhan selalu sediakan bagi kami hari lepas hari. Sampai dengan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan terbaik bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan biarlah disingkapkan rahasia oleh Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu serta bertekad untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan kekhawatiran. Kehidupan modern dengan segala tuntutan dan tekanan bisa membuat kita merasa cemas, khawatir, dan terbebani. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa, yaitu melalui doa. Bapak Ibu Saudara, doa adalah komunikasi langsung dengan Tuhan, sumber segala kekuatan dan pertolongan kita. Melalui doa, kita dapat menyampaikan segala keinginan, keluh kesah, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi juga tentang membangun intimasi, membangun relasi yang harmonis, yang damai, yang sehat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam Filipi pasal 4 ayat 6, kita diajak untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Ini adalah undangan untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan berdoa, kita juga mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita, dan percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam segala hal untuk membawa dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, apa saja manfaat berdoa setiap hari secara rutin bagi kita? Yang pertama, mengatasi kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, doa membantu kita untuk mengatasi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kita. Ketika kita merasa cemas atau takut, doa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sehingga melalui doa dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bagi kita. Tuhan berjanji untuk memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kita yang datang kepadanya dalam doa, sebagaimana dicatat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Kemudian manfaat yang kedua dari berdoa setiap hari secara rutin, yaitu mendapatkan kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan sehari-hari acap kali membutuhkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan
di hidup kita. Dalam doa, kita dapat memohon hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 mengingatkan kita bahwa jika kita kekurangan hikmat, kita harus memintanya kepada Tuhan yang memberi dengan murah hati. Itu sebabnya kita harus berdoa setiap hari secara rutin, sebab melalui doa kita akan mendapatkan kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, manfaat doa secara rutin setiap hari yaitu menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa memperkuat iman kita. Ketika kita melihat doa-doa kita dijawab, iman kita semakin bertumbuh. Bahkan dalam saat-saat ketika jawaban Tuhan berbeda dari yang kita harapkan, kita belajar untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada otoritas, kuasa, dan kedaulatan Tuhan. Kemudian manfaat yang terakhir dari berdoa secara rutin setiap hari bagi kita, yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah cara kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa yang rutin dan konsisten, kita semakin mengenal hati Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Hubungan yang erat dengan Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam segala situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita menjadikan doa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita setiap hari. Dengan berdoa, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan membuka diri kita untuk menerima kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam setiap kekhawatiran dan tantangan, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu siap mendengar dan menjawab doa-doa kita. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup ini dengan keyakinan dan sukacita yang penuh, karena kita tahu ada Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita, menolong kita, dan Roh Kudus membimbing kita, sehingga hidup kita setiap hari selalu mempermuliakan Tuhan. Ada damai dan sejahtera dalam hidup kita, dan hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, tetaplah berdoa, sebab doa punya manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.